Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik sahabatku sekalian, saya di sini akan menyampaikan sebuah ilmu terkait tokoh-tokoh ahli hadis dan karyanya. Langsung saja sebelum ke intinya, kita harus mengetahui dulu apa sih hadis itu sendiri. Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik dari segi perilaku, perbuatan, takrir atau persetujuan, maupun dari sifatnya. Berarti kita bisa garis bawahi bahwa hadis ini timbul dari semua yang dilakukan oleh Rasulullah yang nantinya jadi dasar hukum kita. Lanjut saja, siapa sih tokoh-tokoh dari ilmu hadis ini gitu kan? Siapa saja gitu, dan apa-apa saja gitu karya-karyanya gitu. Baik, yang pertama ada Imam Al-Bukhari. Riwayat singkat, nama lengkap dari Imam Al-Bukhari itu sendiri adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardiyah Al-Jufi Al-Bukhari. Berarti jelas ya, Imam Bukhari itu diambil dari nama sebuah tempat gitu. Yang beliau lahir pada hari Jumat 13 Syawal 194 Hijriah di kota Bukhara. Berarti Imam Bukhari itu diambil dari kata Bukhara, yaitu sebuah tempat. Lanjut, keagamaan beliau atau kegemaran beliau adalah belajar agama. Belajar agama dari kapan? Belajar agama dimilikinya semenjak ia masih kecil di kampung halamannya. Beberapa buku tulisan ulama seperti Ibnu Al-Mubarak, yaitu guru ayahnya, dan Al-Waqi sempat dihafalkannya gitu. Jadi yang buku-buku karya yang tadi, yang dua ulama tadi itu sempat Imam Bukhari itu menghafalkannya di saat beliau waktu kecil gitu kan. Lanjut lagi, beberapa negeri yang pernah beliau datangi gitu kan, seperti Mekkah, Baghdad, Basra, Kufah, Syam, Ashqalan, Mesir, dan lain-lainnya gitu. Lanjut, riwayat yang populer tentang kebesaran Imam Al-Bukhari adalah sebagai ulama ahli hadis gitu. Yaitu ketika ia memasuki kota Baghdad. Jadi ketika Imam Al-Bukhari itu terkenalnya itu ketika beliau sudah masuk ke kota Baghdad, maka beliau terkenal sebagai ahli hadis gitu kan. Lalu Imam Al-Bukhari itu beliau wafat di dekat kota Samarkand ya, pada tanggal 30 Ramadan tahun 252 Hijriah gitu. Lalu karya-karyanya yang paling terkenal gitu ya, saya akan sebutkan satu, nanti bisa dibaca PPT-nya. Yang terkenal itu yaitu kitab Az-Jami' As-Sahih, yaitu kitab karangan Imam Bukhari yang menuliskan beliau itu sendiri. Kurang lebih ditulisnya itu kumpulan hadis sahih, kurang lebih 7.275 hadis itu menurut pendapat ulama gitu. Ada lagi pendapat-pendapat lainnya, cuman ini saya mengambil pendapat beberapa ulama yang menuliskan bahwa kitab Jami' As-Sahih ini beliau mengumpulkan hadis kurang lebih 7.275. Yang sering kita kenal itu yaitu
kitab Sahih Bukhari. Lanjut ke ulama selanjutnya, yaitu ada Imam Muslim. Imam Muslim yang bernama aslinya itu Imam Abdullah Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaj Al-Kushairi An-Naisaburi Naisaburi. Imam Muslim dilahirkan di Naisaburi tahun 202 Hijriah, atau dalam kalender Masehinya itu tahun 817 Masehi. Ia dikenal sebagai orang yang dermawan di kampungnya, yaitu di Naisaburi. Ia belajar semenjak kecil pada tahun 216 Hijriah gitu. Berarti dia belajar pada umur 14-an. Kurang lebih seperti itu. Hampir semua negeri pusat kajian hadis tidak luput dari persinggahannya. Seperti kota Baghdad. Kota Baghdad itu yang sekarang itu jadi kota Irak, negeri Irak gitu. Lalu ada Hijaz, ada Mesir, ada Syam, dan lain-lainnya gitu. Imam Muslim juga terkenal terampil dalam hafalannya gitu, sama dengan ulama-ulama yang lainnya. Makanya dia disebut juga ahli hadis, karena beliau juga memiliki kecerdasan yang sama dengan ahli hadis yang lainnya gitu. Lalu Imam Muslim wafat pada tanggal 26 Rajab tahun 261 Hijriah di dekat Naisaburi. Banyak ulama ditemui untuk periwayat hadisnya, seperti Imam Ahmad bin Hambal. Ya, pasti kita kenal lah terkait siapa itu Imam Ahmad bin Hambal. Lalu ada Ishaq, ada Ibnu Rahawi, yaitu guru dari Imam Al-Bukhari juga, dan lain-lainnya. Imam Muslim juga banyak muridnya yang terkenal seperti Imam Tirmizi, Ibnu Khuzaimah, Abdurrahman bin Hatim. Ya, karya-karyanya saya juga akan menyebutkan satu, yaitu Sahih Muslim yang kita kenal gitu kan. Itu karya yang melekat terkait hadis-hadis terkenal gitu. Bukan hadis terkenal, tapi hadis-hadis sahih. Makanya tadi kata saya juga beliau itu termasuk golongan ulama-ulama ahli hadis yang dikatakan hadisnya itu hampir setara dengan hadis Imam Bukhari gitu, karena karya-karyanya itu dari beliau itu. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu Abu Daud Al-Sijistani. Yang sering kita dengar itu adalah Imam Abu Daud. Beliau mempunyai nama asli yaitu Sulaiman bin Al-Ash'atas bin Ishaq bin Azawi Al-Sijistani. Beliau lahir pada 202 Hijriah. Abu Daud adalah seorang tokoh ahli hadis yang menghafal dan memahami hadis beserta ilatnya. Jadi beliau itu mempunyai kemampuan menghafal beserta ilatnya gitu. Reputasi keulamaannya itu melejit ketika ia tinggal di Basra. Kalian mungkin tahu lah Basra itu seperti apa. Maka salah ada perbandingan gitu kota Basra ini dengan kota Kufah. Ada ulama menurut ulama Kufah, ada ulama menurut ulama Basra gitu. Nah itu ketika Abu Daud tinggal di Basra itu melejit namanya, karena di Basra itu banyak ulama-ulama terkemuka gitu. Lalu banyak guru terkemuka dijumpainya, seperti Abu Amr Al-Dahri, Abu Al-Walid, Ahmad bin Hambal. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa Ahmad bin Hambal yang paling terkenal yang kita ketahui gitu. Tapi selain itu kota Basra ini adalah kota ulama gitu. Bisa tidak kota Basra, kota Kufah. Mungkin kita sering mendengar antara kota Kufah dan kota Basra. Ya, lanjut lagi ke intinya.
Di samping ahli hadis juga, beliau beliau juga ahli di bidang fikih. Dan dapat dilihat dari bahwa kitab sunannya yang bercorak fikih dua, Sunan Abu Daud atau Imam Abu Daud, menyusun kitab sunannya dengan sistematika fikih. Kitab berisi 4.800 hadis sebagai inti dari 500.000 hadis yang dikuasainya dengan baik. Nanti akan dibahas. Abu Daud meninggal pada tanggal 16 Syawal tahun 275 Hijriah. Lalu karya kitabnya yang mana? Nah, kita bahas yang tadi As-Sunan. Nah, kita bahas As-Sunan. Nanti buat kitab-kitab lainnya bisa dibaca di PPT. Kitab As-Sunan ini yang tadi dikatakan 4.800 hadis. Dia itu menyusun dengan dari 500.000 hadis. Bayangin, dari 500.000 hadis dia diambil 4.800 dengan teliti, dengan memisahkan ini hadis-hadis yang berkenaan dengan fikih. Bayangin gitu. Bagaimana beliau bisa sampai seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan ulama yang mempunyai ilmu gitu. Nah, lanjut yang terakhir, yaitu yang akan saya sampaikan terkait tokoh-tokoh ahli hadis ini, yaitu Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi mempunyai nama lengkap yaitu Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa al-Sulami At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi lahir pada tahun 209 Hijriah di kampung Tirmidz dekat sungai Jaihun. Banyak guru terkemuka dijumpai agar ilmu mereka mengalir kepadanya, seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Qutbah bin Sa'id, dan Muhammad bin Masyir. Ia pengagum berat Imam Al-Bukhari, dan ia memang berada di bawah asuhan Imam Bukhari. Ia juga ikut mengembara ke berbagai negeri, pusat ilmu pengetahuan seperti Irak, Hijaz, Khurasan, dan lain-lainnya. Jadi Imam Tirmidzi ini adalah seseorang yang pengagum berat Imam Al-Bukhari, yang bahkan dia itu salah satu murid yang terus mengikuti Imam Bukhari kemana-mana saja kan. Lalu beliau juga tadi dikatakan bahwa banyak guru-gurunya yang terkenal dari ahli hadis tadi yang saya sebutkan, seperti siapa? Imam Muslim dan Abu Daud. Nah, itu adalah salah satu ulama-ulama zaman dulu yang tidak memandang gitu siapa ulamanya dan siapa gurunya gitu, tetapi siapa yang mempunyai ilmu pasti dia akan mendekati gitu. Nah, itulah salah satu thalabah yang harus kita contohi. Lalu Imam At-Tirmidzi wafat di kampungnya pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 Hijriah dalam usia 70 tahun. Imam At-Tirmidzi juga adalah satu ulama hadis yang pertama kali mempopulerkan predikat hadis hasan, yaitu hadis yang kurang pantas dinilai hadis sahih. Nah, ketika kemampuan beliau tadi sudah berguru di berbagai ahli hadis, beliau menyimpulkan bahwa ada hadis yang baik tetapi belum kategori hadis hasan dikarenakan problema yang ada gitu. Maka Imam At-Tirmidzi itu salah satu orang pertama kali yang mempopulerkan hadis hasan gitu. Kenapa ada hadis hasan? Karena beliau mengakui bahwa beliau mengatakan tidak semua hadis sahih itu tidak semua hadis sahih itu derajatnya itu bisa dikatakan tidak semua hadis itu derajatnya hampir sama gitu, meskipun itu baik gitu. Maka Imam At-Tirmidzi itu mengatakan bahwa
hadis yang baik itu ya hadis hasan, tapi tidak semua hadis hasan itu sahih. Nah, seperti itu. Lalu karyanya itu dari Imam At-Tirmidzi yang terkenal, yaitu kitab Az-Jami' Al-Mukhtasar min As-Sunnah Rasulullah. Nah, itu kitab yang pertama kali, yang bukan pertama, yang terkenal, yang dibuat oleh Imam At-Tirmidzi. Mungkin buat karya-karyanya bisa dibaca di PPK yang saya buat. Nah, alhamdulillah mungkin materi yang saya sampaikan cukup ya untuk di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya, umum bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.